Halo semuanya, kita semua kan tiap hari pasti ada urusan sama yang namanya uang. Entah itu dapat gaji, belanja, atau sekedar jajan kopi. Dan di balik semua itu, ada satu kata yang sering banget kita dengar, tapi mungkin belum benar-benar paham. Pajak. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal kupas tuntas semua tentang pajak. Pernah merhatiin struk belanja kayak gini kan? Coba deh lihat lebih dekat. Pasti ada tulisan PPN 11%. Potongan kecil ini tuh ada di mana-mana loh. Dari kopi yang kita minum pagi-pagi sampai barang yang kita check out pas belanja online. Inilah bentuk pajak yang paling sering kita temui. Yap, kita lihat potongan ini setiap saat. Tapi pernah kepikiran nggak sih, uangnya ini sebenarnya lari kemana? Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Yuk, kita lacak bareng-bareng perjalanan uang pajak kita dari dompet kita sampai nanti balik lagi ke kita dalam bentuk yang sama sekali beda. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Apa itu pajak? Gini deh, cara paling gampang buat ngertiinnya, anggap aja pajak itu kayak iuran keanggotaan kita sebagai warga negara Indonesia. Kalau secara definisi formalnya, pajak itu kontribusi wajib ke negara yang nantinya dipakai buat membiayai pengeluaran publik. Tapi analogi iuran negara tadi itu pas banget. Mirip kayak iuran keamanan di komplek rumah kan? Kita bayar supaya dapat portal, satpam, dan lingkungan yang aman. Nah, pajak itu iuran kita semua buat dapat jalan raya yang mulus, sekolah gratis, dan keamanan sebagai sebuah negara. Ada 3 ciri utama pajak yang bikin dia beda dari pembayaran lain. Pertama, sifatnya itu memaksa menurut hukum. Jadi, ya nggak bisa ditawar-tawar. Kedua, kita tuh nggak dapat imbalan langsung. Jadi bukan kayak kita beli tiket bioskop terus langsung bisa nonton film. Dan yang paling penting, ketiga, tujuan akhirnya itu buat kesejahteraan kita bersama. Terus, emangnya pajak itu ada buat apa sih? Nah, pajak itu punya 2 misi super penting yang krusial banget buat sebuah negara. Misi pertama namanya budgeter. Gampangnya, ini fungsi utama buat ngisi kas negara. Anggap aja ini bensinnya supaya mesin pemerintahan bisa terus jalan. Terus, misi kedua itu reguleren, atau fungsi mengatur. Di sini, pajak jadi semacam setir buat ekonomi. Contohnya nih, pemerintah naikin cukai rokok biar orang-orang ngurangin ngerokok. Atau pasang tarif impor yang tinggi buat melindungi produk-produk lokal kita. Kutipan ini keren banget sih buat ngerangkum semuanya. Pajak adalah harga yang kita bayar untuk sebuah masyarakat yang beradab. Maksudnya masyarakat beradab itu apa? Yaitu tadi, jalanan yang aman, sekolah yang berfungsi baik, rumah sakit yang siap sedia, dan pertahanan negara yang kuat. Semua itu butuh biaya kan? Nah, sumbernya ya dari pajak. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih praktis. Emang ada pajak apa aja sih di sekitar kita? Anggap aja ini buku peraturan soal kontribusi kita sebagai warga negara. Yuk, kita bedah satu-satu. Ada PPH atau pajak penghasilan, ini yang dipotong dari gaji atau keuntungan usaha. Terus PPN, yang tadi kita lihat di struk kopi. Ini kena ke hampir semua barang dan jasa. Kalau orang tuamu punya rumah atau tanah, mereka bayar PBB. Terus ada bea dan cukai, ini buat barang dari luar negeri atau barang khusus kayak rokok. Terakhir, ada pajak daerah, ini yang kita bayar waktu parkir, makan di restoran, atau nginep di hotel. Nah, angka ini adalah tarif PPN atau pajak pertambahan nilai yang berlaku sekarang. Inilah yang bikin harga secangkir kopi di awal tadi ada potongannya. Nah, kalau angka yang ini, beda lagi ceritanya. 0,5% ini adalah tarif pajak final khusus buat UMKM. Pemerintah sengaja bikin tarifnya super rendah, supaya bisnis-bisnis kecil, kayak mungkin online shop punya temenmu, atau warung kopi langgananmu, bisa lebih gampang berkembang dan nggak keberatan sama pajak. Jadi, siapa aja sih yang wajib bayar pajak? Gampangnya, ada 2 jenis. Orang pribadi, ya kayak saya dan kamu, sama badan, yaitu perusahaan atau organisasi. Selama kita memenuhi syarat tertentu, misalnya punya penghasilan di atas batas minimum, ya kita jadi wajib pajak. Terus gimana caranya negara ngumpulin semua pajak ini? Nah, di Indonesia, kita itu pakai sistem yang unik banget, yang dasarnya adalah kepercayaan. Ini dia sistemnya, self-assessment. Artinya, negara percaya penuh sama kita sebagai wajib pajak. Ada 3 langkah utama yang harus kita lakuin sendiri. Pertama, hitung sendiri pajak kita. Kedua, bayar sendiri. Dan ketiga, lapor sendiri. Ini tanggung jawab yang besar loh. Biar lebih kebayang, sistem self-assessment ini beda dari yang lain. Kalau di sistem official assessment, petugas pajak yang datang buat nentuin berapa pajakmu. Ada juga withholding system. Ini mungkin yang paling sering kita dengar, di mana perusahaan langsung motong pajak dari gaji karyawan sebelum dikasih.
Jadi sistem kita ini benar-benar ngandelin kejujuran dan inisiatif kita masing-masing. Akhirnya kita sampai di bagian paling penting. Setelah uang pajak kita kumpulin, terus hasilnya apa? Nah, ini dia perjalanan baliknya uang kita. Dari kas negara langsung buat pembangunan nasional. Coba lihat alurnya. Pajak yang kita dan perusahaan bayarkan itu semua dikumpulin jadi satu di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN. Nah, dari dompet raksasa inilah semua layanan publik yang kita nikmati setiap hari itu dibiayai. Dan hasilnya bisa kita lihat dan rasain langsung. Sekolah negeri tempat kita belajar, rumah sakit pemerintah, jalan tol yang kita lewatin, transportasi umum kayak KRL dan MRT, sampai gaji buat TNI dan Polri yang ngejaga keamanan kita. Semua fasilitas itu bisa ada ya, karena uang pajak kita semua. Jadi poin utamanya adalah ini, potongan PPN 11% dari secangkir kopi yang kita beli di awal tadi, kalau dikumpulin dari jutaan orang, itu bisa bantu bangun jalan raya yang kita lewati dan sekolah tempat kita menimba ilmu. Setiap kontribusi kita, sekecil apapun, punya dampak yang luar biasa besar. Oke, sebagai penutup, yuk kita coba pikir bareng-bareng. Sekarang kan ekonomi kita makin digital ya. Ada banyak banget marketplace online, ada para content creator. Nah, menurut kalian, gimana caranya sistem pajak kita harus beradaptasi biar bisa tetap adil dan mendukung kemajuan di masa depan? Ini adalah tantangan kita bersama.